Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Nina. Eh, Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari grup 5 akan menyampaikan artikel ilmiah kami, yaitu isu proses bisnis berbasis AI untuk menyongsong era industri 5.0. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Maulida. Di grup 5 ini ada Grace Angelin, ada Gria Sabila, ada Salsa Putri Fadila, dan Yesi Puspitasari. Pada hari ini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan menyampaikan secara singkat mengenai apa itu era industri 5.0, lalu apa saja objektif dari artikel kami berupa manfaat, tantangan, strategi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada metode penelitian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode atau pendekatan yang kami lakukan untuk membuat artikel ini, lalu juga ada dari teknik pengumpulan data itu sendiri. Lalu yang ketiga ada manfaat penerapan AI. Di sini kami akan menjelaskan apa saja manfaat-manfaat dari penerapan AI di dalam industri bisnis atau dalam dunia bisnis untuk menyongsong era industri 5.0. Lalu yang keempat ada tantangan implementasi. Sesuai dengan judulnya, kami akan menyampaikan tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi kepada perusahaan-perusahaan yang akan mulai menerapkan atau mengimplementasikan penerapan AI di perusahaannya. Lalu yang kelima ada studi kasus. Di artikel ini kami membahas mengenai dua perusahaan yaitu Toyota dan Siemens. Di sana kami akan menjelaskan sedikit apa saja yang sudah diterapkan oleh kedua perusahaan ini dan bagaimana efeknya terhadap proses bisnis mereka begitu. Lalu yang keenam ada strategi penerapan AI. Di sini kami akan menyampaikan strategi-strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk menggunakan AI untuk menyongsong industri bisnis 5.0. Lalu yang ketujuh ada kesimpulan. Di kesimpulan ini eh, kami akan menyebutkan poin-poin apa saja atau dampak-dampaknya atau tantangan-tantangannya dari penerapan industri penerapan AI pada industri 5.0. Oke, untuk selanjutnya ada pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh Kak Salsa. Pada Kak Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Natasha. Di sini saya akan sedikit membahas bagian dari pendahuluan, yang dimana terdapat dua poin. Pada poin pertama, revolusi industri 5.0 ini menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin pintar yang didorong oleh kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI. Era ini berfungsi sebagai transisi dari industri 4.0 di mana AI telah mengoptimalkan berbagai sektor, termasuk manufaktur dan layanan pelanggan. Industri 5.0 ini juga membawa tantangan dan peluang baru, yaitu memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, adaptasi terhadap teknologi baru ini dan pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi suatu kunci untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Namun, implementasi AI juga menghadirkan tantangan seperti kebutuhan investasi yang tinggi, risiko keamanan data, dan potensi kesenjangan digital. Lalu pada poin 2 ini, kami akan mengeksplorasi isu-isu terkait penerapan AI dalam proses bisnis di era industri 5.0.
Melalui analisis mendalam dan studi kasus dari perusahaan-perusahaan seperti Siemens dan Toyota, artikel ini akan membahas cara-cara efektif untuk mengintegrasikan AI, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan komprehensif bagi pemangku kepentingan di industri, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era 5.0. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Grace. Terima kasih Kak Salsa. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam pembuatan jurnal ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada pendekatan kualitatif, dan yang kedua ada teknik pengumpulan data. Metode penelitian ini kualitatif bertujuan untuk memahami isu proses bisnis berbasis AI di era industri 5.0 secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode studi literatur, di mana data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel berita, laporan industri, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti proses bisnis, kecerdasan buatan, industri 5.0, etika, hukum, sosial, dan ekonomi. Yang kedua ada analisis kritis terhadap sumber-sumber data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, tantangan dan peluang, serta rekomendasi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Selanjutnya, ada manfaat penerapan AI. Yang pertama ada produktivitas. Manfaat penerapan AI sendiri dalam proses bisnis yaitu dapat mengotomatisasi tugas, meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, serta mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk memprediksi kerusakan mesin sehingga dapat dilakukan perawatan preventif untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, untuk meningkatkan inovasi. Dalam produk dan layanan, AI dapat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam sehingga dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih profesional, yang lebih personal dan tepat sasaran. Contohnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data media sosial untuk mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen, atau untuk mengembangkan chatbot yang dapat memberikan layanan pelanggan secara real-time. Dalam meningkatkan daya saing, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produknya, sehingga dapat menjadi lebih kompetitif di pasar global. Berikutnya, tantangan dan implementasi AI akan dijelaskan oleh Kak. Terima kasih untuk Grace. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan AI di era industri 5.0. Yang pertama adalah biaya investasi yang signifikan. Implementasi AI memerlukan investasi besar, termasuk infrastruktur teknologi canggih, pembaruan perangkat keras, dan perangkat lunak yang kompatibel. Selain itu, terdapat biaya tambahan untuk riset dan pengembangan, serta pengintegrasian AI ke dalam sistem bisnis yang sudah ada. Tantangan yang kedua adalah keamanan data dan privasi. Dengan penggunaan AI yang intens dalam mengumpulkan dan menganalisis data, perusahaan harus memperkuat pertahanan cyber mereka. Hal ini mencakup penerapan enkripsi data,
otentikasi ganda, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan data. Selanjutnya, tantangan yang ketiga adalah keterampilan tenaga kerja. Perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat menggunakan, mengelola, dan memelihara sistem AI dengan efektif. Tantangan yang terakhir adalah kesenjangan digital. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya untuk mengadopsi AI lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil dan menengah, sehingga hal ini menyebabkan ketidaksetaraan kompetitif, di mana perusahaan kecil mengalami ketertinggalan dalam inovasi dan efisiensi operasional. Baik, untuk selanjutnya, studi kasus. Studi kasus dalam jurnal kami adalah penerapan AI pada Toyota dan Siemens. Contoh penerapan AI yang sukses dapat dilihat dari perusahaan besar seperti Toyota dan Siemens. Siemens telah mengimplementasikan AI di lini produksinya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime melalui prediksi perawatan mesin. Dengan menggunakan AI, Siemens dapat memprediksi kerusakan mesin, sehingga dapat mengurangi waktu perbaikan dan meningkatkan produktivitas. Mereka menggunakan AI dalam platform Industry Edge untuk memonitor status produksi secara real-time dan memprediksi abnormalitas peralatan yang dapat menyebabkan masalah kualitas. Di sisi lain, Toyota menggunakan AI dalam pengembangan mobil otonom yang mampu mengemudi sendiri, yang menunjukkan bagaimana AI dapat berkontribusi pada inovasi produk dan peningkatan keselamatan. Toyota juga bekerja sama dengan Siemens untuk mengembangkan solusi AI yang dapat memprediksi abnormalitas dalam proses die casting. Kerjasama antara perusahaan tersebut adalah kunci untuk menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara luas di berbagai sektor industri. Baik, untuk selanjutnya strategi akan dijelaskan oleh Kak Gria, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi. Selanjutnya. Yang pertama itu ada strategi AI yang jelas dan terukur. Perusahaan harus merumuskan visi dan misi yang jelas mengenai bagaimana AI akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Mereka perlu menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dan memastikan bahwa setiap langkah dalam penerapan AI selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Kedua, melibatkan pemangku kepentingan. Semua pihak yang berkepentingan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan, harus dilibatkan dalam penerapan AI. Hal ini dilakukan untuk memastikan dukungan penuh dan pemahaman bersama tentang manfaat dan implementasi AI, serta meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, memastikan keamanan data dan privasi. Mengimplementasikan kebijakan keamanan data yang ketat, termasuk menggunakan enkripsi dan kontrol akses yang ketat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR. Perusahaan juga harus melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasikan dan mengatasi adanya kerentanan data. Keempat, mengembangkan program pelatihan untuk karyawan. Karyawan perlu dilatih untuk memahami dasar-dasar AI dan bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pelatihan berkelanjutan harus disediakan untuk memastikan karyawan tetap up-to-date dengan pengembangan terbaru dalam teknologi AI. Yang kelima, membangun kolaborasi. Perusahaan perlu menjalin kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan
mengimplementasikan solusi yang inovatif. Kolaborasi ini memungkinkan dalam melakukan transfer pengetahuan, melakukan akses ke dalam teknologi terbaru, dan mengembangkan aplikasi AI yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Natasha. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam artikel ini adalah yang pertama, penerapan AI dalam industri 5.0. Artikel ini membahas penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam proses bisnis di era industri 5.0 yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin pintar untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan manusiawi. Lalu yang kedua ada efisiensi dan inovasi. AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk, meskipun menghadapi tantangan seperti investasi besar dan resiko keamanan data. Lalu yang ketiga ada strategi kolaborasi. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, AI dapat menjadi pendorong utama kesuksesan bisnis di era industri 5.0. Lalu yang keempat, ada transportasi mendalam. Penerapan AI menjanjikan transformasi mendalam dengan menciptakan sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Lalu yang kelima, ada tantangan utamanya. Tantangan utama meliputi biaya investasi yang signifikan, risiko keamanan data, dan perlunya pengembangan keterampilan baru di kalangan tenaga kerja. Lalu yang keenam, ada kesenjangan digital. Di Indonesia, terdapat tantangan tambahan berupa kesenjangan digital antara perusahaan besar dan kecil menengah yang dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Lalu yang terakhir, pentingnya pendekatan holistik dan inklusif. Untuk mengatasi tantangan yang kompleks, diperlukan strategi yang matang dan kolaborasi erat antara semua pihak terkait, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh dari kecerdasan buatan. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui artikel ilmiah kami. Semoga artikel ini bisa membantu kepada para pembacanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari artikel kami ataupun penyampaian kami. Sekian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.